Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman, dan kapanpun waktu kalian menonton video ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Siti Fariha dan saya Masih Benaja. Saya sendiri yang berada di depan, Syahrul Gufron. Kita di sini akan membahas tentang finansial literasi yang pada kesempatan kali ini untuk pengertian akan disampaikan oleh Mbak Siti Fariha. Baik, atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang finansial literasi. Apa sih itu finansial literasi? Jadi finansial literasi tersebut bisa dikatakan dengan literasi keuangan, di mana literasi keuangan ini mengacu pada pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara pribadi dengan baik. Dan literasi keuangan sendiri itu melibatkan pengetahuan tentang konsep keuangan dasar, terus termasuk pengelolaan pendapatan, terus ada pengeluaran, terus tabungan, investasi, utang, resiko, dan perlindungan asuransi. Adapun contoh dari finansial literasi sendiri itu ada kita bisa membuat perencanaan keuangan yang baik dan benar dan terencana sesuai dengan pendapatan yang kita dapatkan dalam mengelola literasi keuangan atau finansial literasi. Kemudian di dalam finansial literasi, kita itu harus mengenali kebutuhan terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengenali aset dan kita harus memaksimalkan potensi pendapatan. Semisal kita sedang mengembangkan bisnis, maka kita harus mengetahui atau memaksimalkan potensi pendapatan terhadap bisnis yang telah kita kembangkan itu. Kemudian yang terakhir ada pengeluaran pendapatan. Selanjutnya mengenai materi ruang lingkup finansial literasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Naja. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Fariha. Selanjutnya mengenai ruang lingkup finansial literasi atau literasi keuangan. Finansial literasi atau literasi keuangan dapat mencakup strategi keuangan jangka pendek dan juga strategi keuangan jangka panjang. Dan strategi mana yang akan diambil akan bergantung pada beberapa faktor seperti usia, jangka waktu, dan toleransi risiko. Literasi keuangan mencakup mengetahui bagaimana keputusan investasi yang diambil saat ini akan berdampak pada kewajiban pajak di masa depan. Banyak keterampilan yang mungkin termasuk dalam literasi keuangan. Contoh populernya mencakup penganggaran rumah tangga, mempelajari cara mengelola dan melunasi utang, dan mengevaluasi trade-off antara berbagai produk kredit dan investasi. Keterampilan ini seringkali memerlukan setidaknya pengetahuan tentang konsep keuangan utama, seperti bunga majmuk dan nilai waktu uang. Hal ini juga mencakup mengetahui sarana investasi mana yang terbaik untuk digunakan saat menabung, baik untuk tujuan finansial seperti membeli rumah atau untuk masa pensiunan. Selanjutnya mengenai urgensi finansial literasi yang akan dijelaskan rekan saya yaitu Mas Syahrul Gufron. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Fariha dan Mas Naja yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Memasuki urgensi apa? Finansial literasi, bukan literasi. Urgensi finansial literasi itu finansial literasi itu memiliki pentingnya finansial literasi itu ribet, maaf sekali lagi saya ulangi. Pentingnya literasi keuangan bagi individu itu bukan hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan saja ataupun teori, tetapi itu diharapkan dapat membuat individu lebih bijaksana dan pandai dalam mengatur atau mengelola aset yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan timbal balik yang bermanfaat dalam menyokong keuangan individu dalam baik jangka pendek maupun juga jangka panjang. Dengan pengelola keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku yang tidak terbatas,
apa sih perilaku yang tidak terbatas itu? Misalkan kita kasih contoh itu manfaat dari dapat mengatur itu kita bisa mengatur pengeluaran Anda sekalian yang melihat ini. Kita bisa mengaturnya. Kita dengan mempelajari finansial ini kita bisa mengatur pengeluaran, tidak serta-merta mengeluarkan untuk membeli barang yang tidak berguna ataupun lainnya. Selanjutnya itu kita bisa membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta yang produktif. Seperti yang saya sampaikan tadi, saat mengatur pengeluaran Anda itu kita bisa membeli dan memiliki atau memilah dan memilih harta atau benda, katakan benda yang memang itu benar-benar berguna untuk kita. Kita tidak hanya tinggal membeli atau membeli barang itu dengan hanya mengikuti tren saja katakan. Tapi kita memang karena benar-benar butuh. Untuk selanjutnya kita bisa hati-hati dengan utang. Kita jika menginginkan utang, kita akan berhutang. Kita bisa berpikir 2 atau bahkan sampai 4 kali untuk berhutang. Tidak hanya utang karena kita hanya ingin menjajakan ayam. Cuma ya. Hutang itu memang kita akan mengutarkan uang itu untuk kepentingan kita. Jika kita ingin berhutang, kita katakan bisa berpikir bagaimana cara kita untuk mengembalikan uang tersebut. Tidak hanya sekedar hutang, gali lubang tidak bisa menutup lubang. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan seperti pada kasus-kasus anak muda zaman sekarang. Mereka utang untuk main slot, jadi pengerti Zeus. Jangan sampai. Untuk selanjutnya kita itu bisa menyisihkan untuk masa depan. Nah, dengan kita bisa berhati-hati dengan utang dan membeli barang yang produktif tadi, kita bisa menyisihkan sebagian yang kita punya untuk tidak terjebak dengan utang. Maaf, slide-nya tergeser-geser sedikit. Woi, kita tidak terjebak dengan utang tadi. Oke. Selanjutnya yang terakhir, itu kita bisa memiliki proteksi atau perlindungan. Proteksi dari apa? Ya dari yang saya sampaikan tadi, kita bisa terhindar dari pengeluaran uang yang boros, dari barang-barang yang mungkin tidak bermanfaat bagi kita. Kita bisa berhati-hati dengan utang, tidak terjebak dalam pinjol, katakan pinjol. Kita bisa menabung untuk masa depan yang akan datang. Jadi masa depan kita tidak madesu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan seperti dalam translate tadi, saya mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.